Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Tatang Surahman, mahasiswa PPG tahun 2024, LVTK UINSI Samarinda. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, selanjutnya Bapak akan persiapan untuk belajar hari sekarang. Dengan persiapannya, sebelum berdoa, coba semuanya siap untuk belajar ya? Siap. Berhubung siap, silahkan cek dulu apakah ada yang posisi duduknya kurang baik atau ada sampah, buang ya. Kalau ada sampah buang. Untuk berdoa, Bapak suruh kepada KM supaya memimpin doa. Silakan. Karena kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Selanjutnya untuk menampilkan ciri cinta kita kepada negara kita ya. Baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Azli. Mungkin. Hirba Indonesia Raya. Dua. Indonesia airku tak tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Baik, dilanjut ya. Ini semangat belajar sekarang? Coba dilihat, ada tepuk semangat PAI. Caranya seperti ini, Bapak contohkan dulu. Tepuk semangat PAI. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetap semangat seperti itulah. Sadar saja ya. Siap? Paham ya? Siap. Tepuk semangat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetap semangat. Ya, baik. Tepuk sekali. Selanjutnya, insya Allah dalam kesempatan hari ini, setelah materi yang kemarin, mungkin materi kemarin ada yang ingat? Materi kemarin itu tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya berapa? 99. Ya Allah sampai ya sok. Sudah paham ya? Nah sekarang kembali ke materi yang ke bab 3. Apa? Yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah sebelum menginjak kepada yang lebih jauh lagi, Bapak mau tanya, Cung, siapa yang tahu sholat itu apa? Apa? Salat adalah ibadah wajib yang menjadi agama Islam. Salat juga menghubungkan seorang hamba Allah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Terus, zikir. Siapa yang mau zikir?
Zikir adalah mengingat Allah melalui ucapan hati atau tindakan sebagai bentuk rasa syukur dan keimanan. Ya, baik. Bagus. Bagaimana ya? Bapak kasih dulu ya. Gak apa-apa kalau main utang motor ya. Nah, kasih satu lumayan untuk menghilang rasa lelah ya. Gimana bilangnya? Terima kasih. Sama-sama ya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Ini pencapaian kita ya. 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna sholat dan zikir. Jadi sholat itu apa? Jadi sebagai umat Islam harus tahu. Takutnya ketika ditanya oleh hal lain, kita Islam tapi tidak tahu artinya sholat itu kacau ya. Peserta didik memahami keutamaan dan dampak positif dari sholat dan zikir. Ini keutamaannya kita harus tahu. Terakhir, peserta didik dapat mengintegrasikan sholat dan zikir dalam rutinitas harian sebagai bentuk kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kita harus menguasai ini. Lanjut, mari kita bertafakur. Kalian tentu sudah tahu ya bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Zikir tidak hanya sholat ya, zikir juga perlu. Setelah sholat, zikir. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah SWT oleh karena itu zikir dapat menenangkan hati. Jadi tidak hanya sholat. Setelah sholat berzikir. Lanjut. Nah, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita butuh sholat? Ini ada bangunannya. Kenapa atapnya itu berdiri kokoh? Tidak tumbang? Iya. Ada? Iya. Terus di bawahnya ada pondasi. Begitupun kita. Kita tiangnya agama adalah sholat. Pondasinya adalah syahadat. Terus atapnya adalah dakwah. Itu mengajak pada orang itu sholat. Ayo sholat, ayo dikir. Gitu. Jadi kalau tiangnya alias sholatnya kita tidak dilaksanakan atau runtuh, berarti atapnya juga keimanannya kita akan runtuh. Jadi ibaratkan si atapnya itu keimanan kita, ibaratkan tiangnya itu adalah sholat kita. Sholatnya runtuh, si atapnya akan runtuh. Berarti keimanan itu tergantung sholat kita. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat, ada yang sholat pasti gimana? Ada, tapi ada yang tidak sholat, imannya tidak ada. Itu tergantung sholatnya. Terus lanjut, kita bertafakur lagi. Menurut Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Jadi menurut Imam Baihaqi, ya segala-galanya itu tergantung sholat. Makanya kalau ingin melihat seseorang, jangan melihat wajahnya ya, lihat kebiasaan sholatnya. Kalau sholatnya sering dilaksanakan, hidupannya baik. Itu dari ujung tombak ya. Tapi kalau sholatnya sering ditinggalkan, itu pasti kepribadiannya buruk. Jadi tergantung sholat. Nah sekarang tadi sudah ada yang menjawab sholat itu apa? Bapak rincikan. Sholat itu menurut bahasa adalah berdoa. Berdoa. Sholat. Tadi dalam sholat ada apa? Takbir, iftitah, fatihah, ada fatihah, ada ruku, intidal, dan lain sebagainya. Itu berdoa. Kata dokter kan kalau kita sholat ruku ya punggung kita akan sehat, rata. Darah itu mengalir dengan sesuai sel-sel tubuh kita sehat. Jadi dengan sholat sehat tubuh kita. Jadi menurut bahasa sholat itu adalah berdoa atau cara berdoa untuk meminta memohon itu memohon kepada Allah. Berasal dari bahasa Arab ya. Sholat itu sholatan kalau di dalam tasrifan seperti itu. Kalau menurut istilah ini kelihatan. Menurut istilah
adalah sholat itu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus. Dimulai dari apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai akhir dengan Assalamualaikum. Itu pegangan kita. Kenapa? Karena setiap muslim selalu sesuai syarat rukun dan bacaan itu harus dilakukan. Sekarang zikir. Tadi sudah sholat langsung kepada zikir. Zikir itu apa? Menurut bahasa ingat. Kalau kalian ingat kepada seseorang, menurut bahasa itu zikir kan? Ingat kepada neng apa? Neng siapa? Neng Izen ya, itu zikir. Tapi menurut bahasa, yang penting ingat itu zikir. Tapi yang dimaksud bukan itu ya. Yang dimaksud menurut istilah mengingat Allah. Mengingat Allah. Lagi di warung, lagi di pasar, lagi di jalan, mengingat Allah. Mengingatnya dengan apa? Asmanya. Mengingatnya dengan apa? Kekawasaannya. Apalagi banyak ya. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berzikir. Ini sebentar lagi ya. Tenang, ini masih semangat? Sedikit lagi ya. Soalnya lihat ini pada ngantuk. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Kalau benar semangat, Bapak tuntaskan sekarang ya. Hikmahnya kenapa kita harus sholat dan zikir? Ada hikmahnya. Hikmahnya hati kita tertanam akidah tauhid. Tauhid kita punya. Jadi di hati kita punya tauhid. Artinya punya keyakinan bahwa Allah itu satu. Itu ya kalau kita terus sholat dan berzikir. Yang kedua, kedamaian. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang, memperoleh ketenangan jiwa. Banyaklah. Langsung saja dilewati, membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan baik, menumbuhkan akhlak mulia. Itu hikmahnya. Kenapa ada orang yang baik? Karena sholat dan zikir dijaga. Lihat orang yang tidak sholat gimana? Beda kan wajahnya? Perbuatannya beda, perkataannya beda. Tapi orang yang suka sholat dan berzikir kalau melihat malu, kalau melihat baik. Beda kan? Itu hikmahnya. Terus mengamalkan sholat 5 waktu ini sudah biasa. Ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Suka sholat semuanya? Suka. Kecuali perempuan ya yang lagi head tuh kalau sholatnya jangan. Haram. Terima kasih. Mungkin materinya sudah beres ini. Paham? Paham. Nah, apakah sebelum dilanjut kalian mau bertanya? Apa ada pertanyaan? Silahkan bebas. Ada pertanyaan tidak? Ya, Pak. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau semuanya sudah paham, Bapak akan memberikan tugas. Tidak apa-apa? Ya. Kali-kali ya. Berikan tugas ya. Tapi per kelompok saja. Ini ada 4 slot ya. Katakanlah ini kelompok A, B, C, D. Langsung saja. Tapi beda-beda soalnya ya. Soal 2. Ya. Soalnya apa arti sholat? Segitu saja lah. Tunggu B, apa arti zikir? Nanti dipresentasikan ya perwakilan masing-masing ketua kelompoknya. Terus C, pertanyaannya keutamaan zikir dan sholat saja ya. Terus D, pertanyaannya silakan cari tentang lapar zikir saja beserta praktek sholat. Oleh Bapak kasih waktu setengah jam ya. Siap? Ya. Mulai dari sekarang silakan kerjakan. Nanti dipresentasikan masing-masing. Nah, silakan. Sudah ya? Sudah. Sudah semuanya? Cukup. Cukup. Waktunya habis. Nih. Silakan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atak Daud dari kelompok A. Saya akan menjelaskan tentang makna salat. Salat adalah ibadah wajib yang menjadi tiang agama Islam.
Salat juga menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu paling dekat seorang hamba saat sholat adalah ketika sujud. Salat menurut bahasa bina doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih tepuk tangan. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan apa arti dari zikir. Zikir adalah mengingat Allah melalui ucapan hati atau tindakan sebagai bentuk rasa syukur dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurul dari grup C ingin mempresentasikan apa itu keutamaan sholat dan zikir. Keutamaan sholat mendekatkan diri kepada Allah, mencegah perbuatan keji dan munkar seperti yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sedangkan keutamaan zikir adalah menyenangkan hati, mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah, menghapus dosa dan menambah pahala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan terakhir, Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Hafiz Sarfa dari B. Saya akan membacakan zikir dan praktek sholat. Bacaan zikir adalah Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu prakteknya. Sekarang prakteknya gimana? Coba praktekkan. Sholat niat dulu. Ya, Niat sholat dulu. sholli Fardu. fardu dari arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rukunya. Subhana rabbiyal azim. Cukuplah segitu ya. Cukup. Ya, bagus. Terima kasih. Cukup. Tugasnya ada dua ya. Ada tugas setiap kelompok itu bareng-bareng. Ada tugas individu. Tugas individu, ya. Tugas individu oleh Bapak akan dikasih KPD ya. Nanti dikerjakan masing-masing. Kalau tugas kelompok tadi sudah ya. Yang belum KPD-nya siapa? Nah, ini itu sudah ya tadi dikasih. Dan ini belum. Jadi ini KPD yang sudah dibagikan. Nanti kalau sudah beres kumpulkan besok ya. Kalau tugas kelompok sudah beres. Paham ya? Kita simpulkan kesimpulannya bahwa mana sholat itu ibadah bareng-bareng ya. Mana sholat itu ibadah wajib yang Islam mengumpulkan semua hamba dengan Allah. Karena pikir, mana dikir ya. Jadi ini adalah pembelajaran PAI tentang kebiasaan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari berbentuk PBL ya. Kalau yang akan datang insya Allah berbentuk PJB. Sekian ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian semuanya paham ya dan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Tutup dengan hamdalah sama-sama dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.